warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Zahra Tunisa dari kelas 12 MIA 1 Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta. Pada kali ini saya akan melakukan praktikum konsep tekanan osmosis yang bertujuan untuk membuktikan konsep tekanan osmosis pada kentang dan mentimun. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih tekanan osmosis itu? Tekanan osmosis adalah peristiwa berpindahnya zat dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi melalui membran semi-permeable. Untuk mengetahui lebih lanjut, marilah kita lakukan praktikum konsep tekanan osmosis ini. Bahan dan alat: 4 gelas yang berisi air dengan volume yang sama, penggaris, 1 sendok makan, garam dapur, dan 2 pasang kentang dan timun dengan ukuran yang sama, yaitu panjang 5 cm dan lebar 1 cm. Langkah kerja: Siapkan alat-alat rendahnya, lalu masukkan 2 sendok garam ke dalam 2 gelas. Tiga 30 menit kemudian. Hasil percobaan: setelah direndam selama 30 menit di air garam, tekstur kentang menjadi lembek, lunak, dan lentur. Sedangkan kentang pada air biasa teksturnya menjadi lebih keras. Pada air garam, rasa kentang luarnya asin tetapi dalamnya tidak berasa. Sedangkan pada air biasa, rasa kentang tidak ada rasanya. Pada air garam, warna kentang menjadi kuning tua. Pada air biasa, warna kentang menjadi kuning cerah. Pada air garam, ukuran kentang menjadi mengecil, yaitu 4,5 cm. Sedangkan pada air biasa, kentang ukurannya menjadi lebih panjang, yaitu 5,3 cm. Setelah direndam selama 30 menit, pada air garam, timun menjadi lebih lunak, lentur, dan lembek. Sedangkan timun yang dicelupkan ke dalam air biasa, teksturnya menjadi lebih keras. Pada air garam, rasa luarnya asin, dalamnya tidak berasa. Sedangkan pada air biasa, tidak ada rasanya. Pada air garam, warnanya menjadi hijau pekat, sedangkan pada air biasa, warnanya menjadi hijau muda dan segar. Pada air garam, ukurannya mengecil menjadi 4,8 cm, sedangkan pada air biasa ukurannya menjadi lebih panjang, yaitu 5,5 cm. Pada percobaan ini, terbuktinya adanya konsep tekanan osmosis. Pada air garam, kentang menjadi lebih lunak dan mengkerut karena perpindahan air secara osmosis terjadi pada sel-sel kentang yang bersifat hipo atau berkonsentrasi rendah, kemudian keluar menuju larutan yang bersifat hiper atau konsentrasi tinggi, yaitu garam, sehingga terjadi perubahan pada kentang. Sedangkan pada air biasa, kentang menjadi lebih keras dan panjang karena perpindahan air secara osmosis terjadi pada air biasa yang bersifat hipotonis menuju sel-sel kentang yang bersifat hipertonis, yaitu konsentrasi tinggi. Mengingat larutan dalam kentang lebih pekat dari air biasa, masuklah air biasa ke dalam sel-sel kentang. Akibat masuknya air pada sel kentang, membuat sel dalam keadaan turgid atau tekanan turgor tinggi. Inilah yang menyebabkan kentang menjadi keras. Sedangkan pada mentimun yang dicelupkan pada air garam, mentimun menjadi lunak dan mengkerut. Karena tekanan air mentimun lebih rendah daripada tekanan garam, maka terjadi perpindahan molekul air dari mentimun ke air garam. Jadi antara mentimun dan garam terjadi peristiwa osmosis. Dan pada mentimun di air biasa menjadi lebih keras dan panjang. Hal ini dikarenakan air bersifat hipo atau konsentrasi rendah, sehingga mentimun menjadi lebih panjang dan besar karena air masuk ke dalam sel mentimun. Artinya, tekanan osmosis adalah berpindahnya zat dari larutan yang encer atau berkonsentrasi rendah ke larutan yang lebih pekat atau berkonsentrasi tinggi melalui membran semipermeable. Pada air garam, mentimun dan kentang sebagai
zat yang berkonsentrasi rendah, sedangkan larutan garam sebagai larutan yang berkonsentrasi tinggi, sehingga terjadinya perpindahan dari sel-sel kentang dan timun menuju air garam. Sedangkan pada air biasa berkonsentrasi rendah, sedangkan timun dan kentang sebagai zat yang berkonsentrasi tinggi, sehingga terjadinya perpindahan dari air biasa ke dalam sel-sel kentang. Jadi, pada air garam maupun air biasa terjadi peristiwa osmosis, walaupun berbeda letak konsentrasi rendah dan konsentrasi tinggi di antara kedua air tersebut dan kentang ini.